Pusat Rehabilitasi Yakum Yogyakarta meluncurkan buku saku panduan fasilitasi desa inklusi di pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo, Jalan RAA Cokronegoro, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu 7 April 2021. Buku tersebut diterbitkan sebagai acuan bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa maupun para penggiat pembangunan desa untuk mewujudkan desa inklusi di wilayahnya masing-masing. Peluncuran ditandai dengan penyerahan buku oleh Program Manajer Pusat Rehabilitasi Yakum Yogyakarta, Jaimun, kepada Bupati Purworejo, Agus Bastian SEMM, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinpermades Kabupaten Purworejo, Agus Aristiadi Esos. Kepala Desa Trokokotes Slamet Dwi Sumitro sebagai salah satu perwakilan Kepala Desa dan perwakilan orang dengan disabilitas atau ODD. Acara dilanjutkan dengan bedah buku saku panduan fasilitasi desa inklusi dan diskusi dengan narasumber, Program Manajer Pusat Rehabilitasi Yakum Yogyakarta Jaimun, dan penulis buku saku panduan fasilitasi desa inklusi Triwahyu Suci Wulandari. Latar belakang menulis buku ini ya? Latar belakangnya yang pertama terkait dengan inklusi sosial, itu kan sebenarnya sudah menjadi mandat dari Kementerian Desa untuk kemudian desa itu menjadi satu desa inklusi. Tapi sayangnya di desa-desa di Purworejo ini ternyata kepedulian dan kesadaran terkait dengan inklusi sosial itu masih sangat rendah. Yang ditawarkan di buku itu apa, Bu? Yang ditawarkan adalah terkait dengan langkah-langkah untuk mewujudkan desa inklusi. Jadi langkah-langkah seperti apa saja yang harus dilakukan? Ada 3 prasyarat desa inklusi. Bagaimana secara kelembagaan pemerintah desa itu harus inklusif, mulai dari pemerintah desanya, dari proses musrenbang desnya, sampai kemudian dari lembaga desanya. Kemudian yang kedua adalah regulasi desa. Regulasi desa itu juga harus berperspektif inklusi. Bagaimana dia menjawab persoalan-persoalan inklusi sosial. Kemudian yang terakhir soal infrastrukturnya, infrastruktur desa. Jadi kalau mau disebut desa inklusi, maka infrastruktur desa itu harus inklusif juga, mulai dari datanya. Selama ini kan banyak desa yang tidak punya data disabilitas itu berapa itu tidak punya. Maka itu harus dilengkapi. Datanya berapa, kemudian siapa saja, by name, by address, sampai jenis kelamin, sampai jenis disabilitasnya. Karena itu penting untuk proses perencanaan penganggaran desa. Jadi alokasi anggaran desa itu kan harus menjawab persoalan-persoalan itu. Semakin detail jenis disabilitasnya, ragam disabilitasnya, maka akan menjawab persoalannya. 5 bab itu apa aja, Bu? 5 bab itu terkait dengan yang pertama itu penjelasan umum, yang kedua soal regulasi desa, yang ketiga soal infrastruktur desa, yang berikutnya itu soal kelembagaan desanya, kemudian yang terakhir itu soal monitoring evaluasi desa inklusi. Gitu. Selama di Purworejo melihat seperti apa, Bu, permasalahannya atau permasalahan di Purworejo sebenarnya menarik ya. Purworejo itu sudah punya inisiatif Perda Inklusi, Perda Disabilitas di 2018. Sayangnya ketika kita ke infrastruktur publiknya itu belum aksesibel. Jadi kayak lokasi kita ini aja, ini kan belum aksesibel, tidak ada RAM, tidak ada guiding block, sehingga kawan-kawan yang itu juga kesulitan untuk kemudian naik. Jadi persoalannya yang paling kelihatan infrastruktur, itu paling kelihatan. Yang kedua persoalan-persoalan terkait dengan diskriminasi itu masih banyak. Jadi mereka tidak dilibatkan di proses-proses bangun. Nah yang terakhir soal ternyata pemahaman disabilitas di sini, di masyarakat sini, itu tuh masih masih terbatas. Jadi mereka menganggap bahwa daksa kayak kaki, tangan itu tidak masuk disabilitas. Disabilitas itu hanya psikososial. Kalau ketika kami ke desa-desa itu ternyata begitu. Artinya perlu ada definisi yang jelas. Ya, perlu ada definisi yang jelas, kemudian penjelasan terkait dengan ragam disabilitas itu apa saja dan seperti apa yang disebut disabilitas dan penyebab disabilitas ya. Karena banyak warga juga yang kemarin kita ketemu itu merasa bahwa mereka itu tidak dikategorikan disabilitas. Jadi karena mereka itu kecelakaan, karena stroke itu padahal kan mereka disabilitas karena tidak berkurang kemampuannya gitu, perbedaan kemampuannya. Ibu, Saya kira berkaitan dengan program desa inklusi merupakan salah satu bentuk program prioritas dari pemerintah.
bahwa desa inklusi memang suatu kebutuhan, bukan suatu tren yang baru, bukan sesuatu hal yang asing, namun betul-betul saat ini bahwa desa inklusi memang dibutuhkan. Karena apa? Namanya kegiatan pembangunan dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya harus melibatkan semua unsur komponen yang ada di masyarakat, termasuk ya istilahnya kelompok-kelompok yang merasa mungkin ya dalam situasi rentan, merasa menjadi masyarakat pinggiran dan sebagainya. Ini yang harus diberdayakan. Dan pemberdayaan unsur-unsur itu yang paling ideal, yang paling bisa dioptimalkan dari titik pemerintahan paling baik, yaitu di tingkat desa. Jadi harapan kita bersama, harapan pemerintah, desa-desa dengan mewujudkan desa inklusi ini dalam setiap perencanaan, dalam setiap penganggaran apapun, untuk melibatkan unsur komponen ya masyarakat rentan, melibatkan anak-anak, peran perempuan, kemudian disabilitas, kemudian masyarakat miskin dan sebagainya. Pak, untuk merespon kegiatan Yakum ini Pak, memberikan percontohan ya Pak ya. Tanggapannya bagaimana dengan buku panduannya gitu? Saya kira dengan buku panduan inklusi, desa inklusi yang disusun oleh Pusat Rehabilitasi Yakum bisa dimanfaatkan, bisa digunakan oleh semua warga masyarakat, tidak hanya pemerintah desa saja. Namun masyarakat juga tahu, oh ternyata dalam menyusun suatu kegiatan, program-program apapun, baik itu di perencanaan pembangunan, di penganggaran, bisa dan patut untuk melibatkan semua komponen yang ada di masyarakat. Pak, di pemerintahan Kabupaten Purworejo sendiri sudah ada percontohannya belum Pak desa inklusi yang menjadi? Saya kira yang secara spesifik khusus kita tunjuk menjadi desa inklusi memang belum ada. Ya memang belum ada. Namun bukan berarti kita tidak melibatkan itu. Namun kaitannya dengan desa inklusi secara implementasi sudah dilaksanakan bahkan jauh-jauh hari beberapa tahun yang lalu. Sebagai salah satu contoh, setiap kegiatan-kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan, baik itu tingkat desa, kecamatan, kabupaten, selalu ada instruksi dari pemerintah daerah melalui kepala daerah harus melibatkan satu, forum-forum anak, kemudian penyandang difabel, masyarakat miskin, kaum perempuan, itu selalu dilibatkan. Nah ini salah satu dari apa yang menjadi tujuan kita bahwa untuk mewujudkan suatu desa ataupun wilayah-wilayah daerah yang inklusif merupakan suatu yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Berarti digarisbawahi untuk percontohannya kayak balai desa yang standar untuk teman-teman inklusi belum ada juga ya Pak? Sebetulnya standar juga ada untuk di pelayanan publik, namun belum menyeluruh. Sebagai salah satu contoh adalah kegiatan-kegiatan yang di pelayanan kesehatan, kemudian di dinas penanaman modal dan perizinan satu atap, satu pintu, bukan satu pintu, juga istilahnya ramah untuk difabel maupun orang tua. Di desa-desa belum ya Pak? Di desa-desa baru sebagian, namun belum ada. Kami pun di Dinpermades belum ramah difabel, belum ramah lansia, belum. Masih dalam rancangan kami. Karena tempat kami seperti teman-teman juga ketahui ada yang di 2 lantai 2 dan belum ada fasilitas yang untuk penyandang difabel menjangkau lantai 2 dengan nyaman, belum ada, masih dengan tangga. Ya, jadi kegiatan hari ini merupakan satu rangkaian dari pemberdayaan disabilitas dan desa yang sudah kita lakukan sejak 2014 yang lalu. Di sini kami membangun kapasitas disabilitas dan masyarakat desa untuk nantinya mampu memberikan ruang partisipasi bagi teman-teman disabilitas. Dengan ruang partisipasi yang baik di tingkat desa, ini diharapkan juga nantinya teman disabilitas ini mulai bisa meningkatkan kapasitas dirinya, meningkatkan akses sosialnya, meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan desa. Sehingga diharapkan bahwa ada dukungan penuh dengan kebijakan desa, dengan penggunaan dana desa untuk program-program layanan bagi teman-teman kita disabilitas di wilayah desa masing-masing ini. Pak, selama ini apakah sudah ada buku panduan seperti ini apa ini baru pertama? Ini baru pertama kali yang dibuat karena memang ini bagian dari proyek desa inklusi
yang kita bangun di wilayah Purworejo ini targetnya 50 desa. 50 desa ini diharapkan dengan buku panduan ini mau menciptakan suasana inklusi di lingkungan masyarakat sehingga tidak ada perbedaan lagi, tidak ada diskriminasi, tidak ada disabilitas sebagai objek pembangunan, tetapi lebih kepada subjek pembangunan yang bisa berkontribusi untuk menata pada pembangunan di tingkat desa. Saat ini udah ada berapa Pak? 50 desa. 50 desa? Iya, jadi kita mulai memfasilitasi desa bagaimana cara pendataan. Kita melatih kader desa untuk memahami apa itu disabilitas itu. Kalau sudah bisa memahami disabilitas, kita libatkan dalam pendataan disabilitas di masing-masing desa, dan kami mendampingi, memverifikasi apakah sudah betul atau masih ada koreksi dan sebagainya. Yang nantinya dari hasil pendataan ini untuk menjadi input bagi pemerintah desa, sehingga nanti pemerintah desa mengetahui kondisinya, disabilitasnya jumlahnya berapa, pada tingkat sosialnya seperti apa dan sebagainya itu. Dengan harapan ini nanti akan menginisiasi pada perencanaan program layanan disabilitas di tingkat desa, seperti itu. Ini nanti akan didistribusikan ke seluruh desa atau hanya 50? Ke seluruh desa, lalu juga organisasi disabilitas. Jadi ini sebagai panduan untuk desa membuat penataan dalam konteks inklusi, sehingga dari sini ada bagaimana cara desa untuk membangun regulasinya, bagaimana desa membangun infrastrukturnya dan sebagainya itu. Jadi buku ini sebagai referensi, sebagai panduan. Nah, selama ini kan desa masih mengalami kesulitan. Ada disabilitas, tapi bagaimana sih menganggarkan disabilitas untuk perencanaan program-program layanan sosialnya dan sebagainya itu. Pelibatannya seperti partisipasinya, bagaimana membangun partisipasi secara penuh di disabilitas. Nah, selama ini masih belum bisa dilakukan dengan baik. Dengan panduan ini diharapkan muncul motivasi, muncul pengetahuan dan bergerak untuk melakukan membuka ruang partisipasi, untuk membuat aksesibilitas di infrastruktur lingkungan desa dan sebagainya itu. Kalau saya atas nama pemerintah desa, yang ini kegiatan ini diawali dengan workshop kemarin 2 hari di rumah makan Bogowonto, memang sangat positif. Artinya dengan adanya undang-undang dan perda, tapi di situ memang belum diatur secara detail yang dimaksud disabilitas itu seperti apa. Makanya dengan kegiatan ini insya Allah kami atas nama pemerintah desa juga ke depan bisa menganggarkan yang dimaksud disabilitas itu seperti apa. Semoga itu harapan kami seperti itu. Apalagi dengan buku ini ada panduan yang jelas, dan pemerintah daerah bersama dengan Dinpermades, paling tidak kalau Dinpermades terlibat, ini nantinya kami bisa menganggarkan yang ke sana, Mas. Definisinya dulu jelas ya Pak? Ya, alhamdulillah. Selama ini birokrasinya seperti apa Pak? Kalau selama birokrasinya dengan adanya Perda di Kabupaten Purworejo, yang kami terima sosialisasi kan hanya secara umum. Tetapi setelah dengan adanya kegiatan ini kan diatur secara detail. Artinya dengan secara detail insya Allah kami bisa untuk menganggarkan itu jelas. Karena saya yakin di setiap desa di Kabupaten Purworejo mesti ada kelompok disabilitas. Kalau di Troglowo Kota sendiri sejauh ini gimana? Selama ini memang terus terang aja kami belum sempat menganggarkan untuk disabilitas. Jadi kami baru menganggarkan untuk kaum duafa atau anak yatim. Karena memang kami belum tahu klaster dari disabilitas seperti apa. Minimal pendataan. Ya, rencana pendataan setelah kegiatan ini memang kami mengadakan kegiatan, karena dari Yakum juga dalam waktu segera ini akan mengundang kader-kader desa, baik itu kader PKK atau kader dari Posyandu untuk terlibat ini untuk pendataan di desa, agar nanti dikala kami menganggarkan di desa itu betul-betul di desa kami itu ada disabilitas berapa orang, kami menganggarkan jelas. Dari Purworejo, Widarto, Bagelen Channel melaporkan.